Selamat datang di Sosial Eksperimen Perayaan Mati Rasa. Di Sosial Eksperimen Perayaan Mati Rasa kali ini, kita akan sama-sama ngobrol dan juga pengen tahu berbagi sudut pandang dari para cast dan juga sutradara serta produser dari Perayaan Mati Rasa. Bukan untuk mencari benar atau salah dari tiap sudut pandang yang akan dikemukakan oleh para cast, sutradara dan produser dari Perayaan Mati Rasa, tapi di sini kita pengen tahu dan berbagi sudut pandang. Ada beberapa topik yang akan saya berikan kepada para pemain dan juga sutradara serta produser dari Perayaan Mati Rasa. Nanti mereka akan memilih setuju atau tidak dengan pernyataan yang akan saya berikan. Dan bersama saya Dias Danar, kita akan mulai Sosial Eksperimen Perayaan Mati Rasa. Kita akan mengundang, ini dia, jajaran cast dari film Perayaan Mati Rasa persembahan dari Cinemaku Pictures. Ada Priscilla Jamail, Randi Danista, Iqbal Ramadan, Devano Danendra, Dul Jailani. Silahkan untuk bergabung bersama kita di sini dan bebas pilih kursi yang mana karena kursi yang kanan atau kiri, putih ataupun hitam tidak menentukan apapun. Selanjutnya kita juga punya Prilly Latukonsina sebagai produser dan juga Umay Syahab sebagai sutradara sekaligus pemain dari film Perayaan Mati Rasa. Ya, silahkan. Aku di mana? Bebas. Baik. Dan tanpa kalian sadari, kursi yang sudah kita set di sebelah kanan saya itu berwarna putih dan di sini berwarna hitam. Jadi akan ada dua sisi dari setiap pernyataan di Sosial Eksperimen kali ini. Dan menariknya nih buat yang menonton, mereka tidak saling mengetahui pernyataan yang akan diberikan antara mereka pemain, gak ada yang tahu mereka ini sama-sama pro atau sama-sama kontra. Dan yang perlu digarisbawahi tidak ada yang benar ataupun yang salah. Karena kita di sini hanya pengen tahu dan berbagi sudut pandang. Jangan-jangan selama ini sebagai anak pertama contohnya, ya kan, prinsipnya anak pertama hanya tahu dari sudut pandang anak pertama aja. Pengen tahu dong dari sudut pandang anak kedua. Umay selama ini juga pengen tahu juga gimana dari orang tua ngasih tahu arahan ke Umay, tapi belum tahu dari sudut pandang adiknya gimana. Nah, jadi emang nggak ada nyari benar, nggak ada salah. Ini yang akan kita diskusikan. Dan permainannya adalah nanti setiap saya memberikan pernyataan, teman-teman boleh memilih ada di sebelah kanan kursi putih berarti setuju dengan pernyataan yang saya kasih. Oke. Atau di sebelah kiri di kursi hitam tidak setuju. Oke. Dan teman-teman bisa pindah di tengah obrolan ataupun di tengah setiap teman-teman memberikan opini. Jadi kalau berubah pikiran boleh ya? Boleh. Siapa tahu di tengah ragu ternyata kayaknya gue kontra deh. Itu boleh banget. Ya, ngerti nggak? Kalau kabur ke sana boleh nggak boleh saling berdiskusi ya. Jadi nggak boleh. Kita pro kontra enggak. Nggak salah ada libra dikatanya kalau memutuskan lama. Itu 20 menit. Karena di sini ada eksekutif produser, ada Prilly, ada Iqbal, ada door prize 5 juta rupiah. Kan nggak ada briefing itu. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nggak, emang soalnya 2,5 jutanya mau dia kantongin. Tapi lumayan buat. Dan ini terbuka banget buat yang nanti ini tayang dan menonton beropini di kolom komentar, silahkan banget ya, karena kita ingetin sekali lagi, karena ini nggak ada benar nggak ada salah, tapi lebih pengen saling memahami. Karena berapa lama bersama di dalam satu produksi ini, Mai, kemarin, Really? Kalau gua mau main udah lama tapi di Perayaan Mati Rasa dari Juli akhir ya. Juli syutingnya sampai sekarang udah Januari, iya. kurang lebih berproses 6-7 bulan. Iya. Memang udah saling semengenal itu. Wow. Gue sih paling kenal di sini emang sama Dul Jailani. Lu ada pertanyaan ya? Lu ngerti nggak tadi main gamenya bro? Kalau kabur gitu mas? Lu udah 2 kali dulu. Soalnya tadi nggak ditangkapin. Iya. Nggak pas. Mas, kalau misalkan ntar kabur gitu boleh? Iya kali. Karena ini harus pilih antara setuju dan tidak setuju, nggak ada pilihan di tengah. Atau lu mau duduk sini? Atau mau jadi moderator lagi? Netral. Kalau netral gimana mas? Ya ini nggak boleh, harus di sini berdua di bawah. tengah. Ini nggak boleh netral. Nggak boleh netral. Pasti di setiap kita ada sudut pandang yang memberatkan kita lebih setuju ataupun enggak. Oke. Gitu, dan saling boleh nanti akan coba kita atur, tapi kalau ada yang mau langsung di tengah memotong dari enggak, gue nggak setuju dengan ini gini, it's okay banget. Oke. Terbuka, tapi kita pengen, itu dia, kita pengen saling mengenal, pengen punya sudut pandang yang kita bagikan ke teman-teman penonton, dan penonton pun bisa lebih mengenal dan nantinya
lebih mendalami saat menyaksikan film Perayaan Mati Rasa di Yes, bioskop. oke. Gitu dia. Oke? Siap. Siap? Oke, Sudah ada yang mau pindah dari sekarang? Belum. Karena kan belum ada pernyataan Iya, bener. apa-apa. Oke, ini adalah pernyataan yang pertama dengan tema kehilangan. Silakan dipikirkan baik-baik 3 detik untuk kalian memilih kursi yang setuju atau tidak. Oke? Adalah hal yang wajar ketika kita kehilangan orang terdekat namun tidak merasakan apapun. Sekali lagi, hal yang wajar ketika kita kehilangan orang terdekat namun tidak merasakan apapun. 3 detik dari sekarang, silakan pilih setuju atau tidak. 1, 2, 3. Hal yang wajar. Tapi kalau kursinya penuh. Tapi ada tambahan lagi kalau semua promo segala macam. Oke, hal yang wajar kalau mati rasa. Iya, kehilangan orang terus lu nggak ngerasain apa-apa. Kehilangan orang terus mati rasa, nggak Iya. sedih, nggak apa. Lo kehilangan orang terdekat nih, tapi lo kok ngerasa kayak kontra. ya nggak ngerasain apa-apa. Ini pro. Ini pro dan ini kontra. Silakan. Wajar mati. Semua kesini. Kelas 1 kursinya yang sebelah sini. Nah, ini berenam. Wow, ini 6 lawan 1, nggak ada lawan-lawanan. Oke. Yang ini dulu kali ya. Menarik. Pernyataannya adalah hal yang wajar ketika kita kehilangan orang terdekat namun tidak merasakan apapun. Sebelumnya kita udah punya list siapa-siapa saja sebenarnya, tapi di sini hanya Dul sebelah kiri kontra. Kenapa Dul? Definisi perayaan mati rasa itu apa dulu menurut Mas? Menurut Dul, mati rasa itu apa dulu? Nah, iya, gimana Gimana Dul? Boleh ngomong? Alfanya emang ada banget. Berarti Dul Sigma boy. berarti Dul nggak setuju ya Dia nggak kalau setuju. kehilangan orang terdekat nggak merasakan apa-apa. Karena gini Mas, tolong jangan dipotong ya. Kalau misalkan mati rasa itu adalah tidak bisa merasakan apapun, sedangkan tidak bisa adalah sebuah rasa Mas. Oh iya. Ya kan? Filosofi banget. Jadi apa tuh mati rasa? Menurut aku, mati rasa itu adalah hati yang mati. Mati rasa disebabkan oleh hati yang mati, hati yang tidak hidup, hati yang totally off. Apa itu hati yang off? Maaf, Ril, misalkan kamu aku gampar, prak. Terus aku nggak nyesel gitu. Ya. Aku nggak nyesel. Itu namanya bukan mati rasa. Maaf Umay, kamu aku zolimi. Terus aku tidak menyesal karena itu. Apakah itu bukan mati rasa? Iqbal, maaf aku tipu. Terus aku tidak menyesal karena itu. Apakah itu bukan mati rasa? Bang Randy gitu, misalkan aku sabotase gitu panggungnya. Apakah itu bukan mati rasa? Jadi menurut aku mati rasa disebabkan oleh hati yang mati. Apa itu hati yang mati? Hati yang mati adalah hati yang tidak menyesal atas perbuatan buruk. Berarti mati rasa pun adalah sebuah rasa. Menurut Kalau tidak bisa merasakan, masih sebuah rasa. Kalau menurut aku, mati rasa itu adalah ketika hati itu mati. Apa itu hati yang mati? Hati yang tidak bisa menyesal karena perbuatan buruk, baik itu subjektif maupun objektif. Apa itu perbuatan buruk? Ya aku udah jelasin tadi. ya. Jadi tidak wajar dong. Ya, coba gimana? Berarti kalau- harusnya- Definisinya apa dulu nih mati rasa nih? Nah Berarti kita harus harusnya pro gak sih? nyatuin dulu. Mati rasa apa? Berarti kalau lo kehilangan orang terdekat lo Iya, lo berarti bisa merasakan harusnya. Harusnya pro dong. kalau kehilangan orang terdekat berarti harusnya lu merasakan atau enggak? Kalau hatinya mati ya pasti tidak akan merasakan. Kalau hati yang bersyukur apa? Ketika kita udah bersyukur sama semua keadaan gitu, maka tidak ada derita dalam hidup ini. Tidak ada lagi penyesalan di hidup ini. Jika cintamu sudah penuh kepada hati yang hidup, kepada Allah yang Maha Esa, tidak akan ada derita di hidup ini. Bisa. Itu menurutku. Gue setuju poin itu. Menurut yang pro yang ada di sini Jadi gimana? harusnya Selesai kalau ngomong. dulu mikirnya harusnya ngerasain Ngerasain dong, nggak kalau lo wajar. kehilangan orang terdekat gimana
hilangnya pun hati tuh masih tetap bisa merasakan apapun itu, sekecil apapun itu. Bersyukur sih mas, kalau kosong pun juga masih ngerasa soalnya. Iya, masih ada rasanya kan tetap, walaupun segimana pun tetap masih ada Ya rasanya. itu tadi, mati rasa disebabkan oleh hati yang mati. Apa itu hati yang mati? Aku tadi udah jelasin. Yes. Oke. Kalau dari Prilly dulu silakan. Kenapa lu setuju berarti Iya, ya? kenapa setuju? Kalau Kenapa kita- gue setuju wajar-wajar aja? Iya. Dari definisi dulu kan perayaan mati rasa itu hati yang mati. Iya. Gue pernah kehilangan seseorang, terus berarti hati gue mati karena pada saat itu nggak ngerasain apa-apa. Menurut gue wajar karena ya emang hati kita tuh nggak harus selalu hidup menurut gue. Kadang kita diterpa masalah yang ngebuat hati kita tuh kehilangan nafasnya untuk hidup, ya itu wajar-wajar aja gitu. Apalagi kalau rasa sakitnya berulang. Yang nggak wajar adalah kalau kita terus mau kayak gitu dan nggak mencari tahu kenapa hati kita mati gitu. Tapi di saat kita ngerasain matinya, ya wajar aja karena ya balik lagi kan banyak orang yang mengambil nafas dan kehidupan itu dari hidup kita kan. Dan nggak apa-apa kalau itu terjadi, makanya wajar gitu. Devano, kalau dari Devano, lo memilih ada di kursi setuju dengan pernyataan tadi, kenapa? Karena wajar buat gue untuk ngerasain mati rasa. Maksudnya kayak kehilangan, karena gue juga pernah ngerasain kehilangan juga. Terus gue juga memang benar-benar mati rasa karena memang balik lagi kita tuh hidup harus berlanjut kan. Jadi emang mati rasa itu menurut gue emang nggak ngerti harus dilakukan atau emang tiba-tiba unconscious gitu kerasa gitu mati rasanya. Tapi emang wajar sih. Bal, tadi sempat lo pengen lebih ngejelasin lagi statementnya dulu tuh seperti apa dari lo? Kalau dari lo gimana Bang? Kalau gue ngerasa setuju dengan statement barusan bahwa wajar untuk tidak merasakan apapun ketika kehilangan orang. Karena kalau sepengalaman gue, kadang-kadang justru rasa takut kehilangannya itu lebih besar daripada rasa kehilangannya itu sendiri. Jadi ketika misalnya harus ngejagain orang yang sakit gitu misalnya, selama sekian bulan, selama sekian tahun, takutnya kan gede banget ya ketika orang ini harus pergi gitu. Tapi karena rasa takut ini sudah menubuh ke diri sendiri selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga justru ketika memang benar ditinggal sama si orang ini, ternyata rasanya itu tidak lebih besar daripada si rasa takut ini gitu. Dan ketika orang itu harus berpulang, harus pergi meninggalkan, kita ditinggalin juga. Kalau gue ngerasanya kalau orang terdekat biasanya kan kita juga pasti akan mengurusi hal-hal yang teknis lah ya, administrasi, maksudnya dari slot apa sih bahasanya kayak liang lahatnya dan lain-lain, terus lalu surat wasiat dan lain-lain. Ada momen-momen grief di 5 stage of kedukaan itu yang menurut gue memang kayaknya wajar banget sih terjadi untuk pas itu kejadian lo tuh nggak ngerasain sedihnya gitu, lo nggak ngerasain sedih atau bahkan lo nggak nyesal dulu, lo fokusnya kayak oke, gimana caranya orang yang gue sayang ini bisa dapat spot makam yang baik misalnya, lalu bagaimana sangkutan atau hutang piutang almarhum atau almarhumah semuanya bisa terselesaikan kalau memang masih ada di dunia. Jadi memang fokusnya tuh masih dalam hal-hal teknis gitu loh, yes gitu. Jadi emang belum sempat memproses apa yang dirasakan sehingga memang kalau ditanya lo sedih nggak? Ya sedih sih men, tapi kalau lo nggak nangis nggak tahu lagi, kayak emang nggak berasa gitu loh. Tapi yang tadi Prilly bilang gitu ya, itu wajar, tapi pasti at some point ketika semuanya mungkin sudah mereda, ada momennya pasti kayak mungkin akhirnya lo sendiri atau kayak lo ngelihat mungkin kasurnya yang terakhir masih belum diberesin, masih bentuk badannya dia terakhir tidur di kasur tersebut, atau gelas bekas makannya atau piringnya juga masih ada di situ, atau es krim yang udah lu pernah beliin buat dia masih ada simpen di freezer dan belum sempet dimakan. Begitu hal-hal itu akhirnya lu notice, mungkin di situ tuh poinnya baru mati rasanya hilang tuh, maksudnya alias lu baru jadi ngerasa hal yang hebat lah ya gitu, maksudnya kehilangan yang benar-benar hebat gitu. Baiknya kan diselaraskan dulu gitu mati rasa dia apa, karena kalau menurutku mati rasa itu hati yang mati, hati yang tidak lagi menyesal atas perbuatan buruk, baik itu subjektif maupun objektif gitu. Sehingga hati yang tidak menyesal atas perbuatan buruk yaitu jadilah perampok, jadilah tukang zolim, jadilah di film mana Bolehkah Saja Aku Menangis, jadilah orang KDRT. Menurut aku mati rasa lebih ke situ mas. Kalau kehilangan dalam konteks ini kehilangan orang terdekat kita, Konteks kehilangan orang terdekat, kalau kita bisa bersyukur, wah insya Allah dia enak hidupnya. Kenapa enggak? Karena banyak memang aku menyaksikan teman-teman terdekat yang kehilangan gitu. Aku pernah kehilangan omku yang aku sayang banget. Aku sayang banget, totally sayang banget. Sampai kadang mau nangis aku kalau kangen.
Tapi karena aku tahu sejarahnya dia orang yang mempunyai hati yang hidup. Dia tidak pernah menzolimi orang, dia tidak pernah karena menurutku mati rasa itu. Ketika kita menzolimi orang, ketika kita menipu. Dan dia tidak pernah melakukan hal itu. Saat dia pergi, aku benar-benar insya Allah hidupmu enak di sana. Oke. Gitu aja. Menarik kalau pengen tahu dari Priscil gimana Sil lihat konteks ini ya, silakan. Dalam konteks ini ya, Iya. dalam konteks ini menurutku wajar karena ketika kita kehilangan seseorang, kita kan melalui proses ya. Dan menurutku tidak merasakan perasaan-perasaan yang wajar muncul itu juga bagian dari proses. Ketika lo kehilangan seseorang, sama tadi apa yang kata Iqbal gitu ya, kurang lebih sama lah. Kita sebagai orang terdekatnya kita maunya yang terbaik kan. Mungkin dalam proses kita menginginkan yang terbaiknya itu kita nggak nangis, kita nggak sedih, atau kita nggak bahagia juga, ya udah flat aja dan nggak apa-apa. Karena menurut gue itu bagian dari proses acceptance. Kita menerima, oke, orang ini akan pergi, orang ini sudah tidak ada, gue nggak bisa ketemu lagi sama orang ini, gue nggak bisa pegang lagi, gue nggak bisa bercanda lagi, ya nggak apa-apa. Kita mati rasa dulu, nggak apa-apa. Itu proses sih menurut aku. Karena aku pun merasakan hal yang sama. Aku juga sudah pernah kehilangan orang yang aku cukup dekat dari kecil sampai besar begini. Akhirnya harus meninggal karena sakit. Tapi di saat itu aku nggak nangis. Aku nggak nangis, aku nggak sedih. Karena aku mau make sure bude aku ini dapat ambulans, dapat makam ini segala macam. Jadi aku fokus ke itu aja. Bukan berarti aku nggak punya perasaan untuk beliau kan. Tapi kan pada saat itu dalam konteks ini aku tidak merasakan apa-apa karena aku sedang berproses. Dalam prosesnya, Mai, Iya. sudut pandang lo seperti apa, Mai? Setuju dengan konteks ini, dengan statement ini? Kalau menurut gue sebenarnya apa yang kita bahas semua kayak di elaborasinya tuh di 5 stages of grief gitu. Yang dulu bahas kan rasa syukurnya, Iya. yang mana di 5 stages of grief ada di acceptance gitu. Kayak pada akhirnya harus bisa menerima semua keadaan kayak tadi Dul sampai di momen dimana dia bisa lo jadi orang baik banget, semoga tenang hidup lu sampai ada di titik itu. Menurut gue kan tuh udah dibahas di acceptance, tapi si 4 fase yang awal ini kan 4 fase wajarnya manusia, ada angernya, ada bargainingnya, ada depressionnya gitu. Makanya kalau gue kenapa gue milih pro karena ketika perasaan tuh buat gue kayak spektrum gitu, kayak dia juga bisa bergerak sangat amat sporadis gitu. Makanya kayak ketika akhirnya dia tidak bisa merasakan apapun dalam kondisi yang terlalu peak, momennya terlalu peak itu buat dirinya sendiri, buat gue itu bisa diwajarkan gitu. Tapi pada akhirnya harus sadar bahwa akhirnya harus ada di acceptance gitu. Akhirnya harus ada di apa yang Dul tadi sampaikan gitu, apa yang Dul rasakan gitu. Makanya buat gue kalau orang in the moment lagi ngerasain tidak merasakan apa-apa, denial ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi sadar bahwa perjalanan akhirnya harus di titik dimana semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada manfaatnya buat manusia jadi lebih baik lagi gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu ya. Siap, thank you. Randy dan Ista. Oke, kalau gue dari tadi ngebayanginnya, gue kan anaknya lebih suka mencoba memvisualkan gitu ya. Misalnya kalau gue perhatiin nih, setiap manusia ini sebenarnya beda-beda nih. Maksudnya kayak kekuatan Dul, gua, Iqbal dalam menghadapi situasi kayak kehilangan tuh kayak. Kalau gue tuh karena zodiak gue agak lumayan ke arah zodiak karena gue Libra dan gue sangat Ada Libra di sini. ada Libra di sini. Libra tiga-tiga di sini. Di sini semua. Kalau dari pengalaman gue Libra itu kan orangnya melankolik, jadi kayak mungkin di area perasaan dan hati itu sebenarnya semi antara rapuh sama terlalu lembut sama gitu. Jadi ngerti kan? Jadi ketika si perasaan sama hati lo kayak kena dentuman yang dar lo akan kayak capek karena dia defense gitu loh. Terus tiba-tiba jadi kayak batu karena dia kayak capek gitu. Nah, di momen kayak gitu tuh mungkin di momen kehilangan yang sangat berat gitu. Jadi disitulah kayak kita kayak misalnya si hati ini yang benar-benar krek gitu, nanti by proses ketemu orang, nah dia tuh akan pelan-pelan seret atau lo kayak mulai ikhlas, mulai segala macam gitu. Jadi sampai si fase acceptance tadi gitu. Nah, itu menurut gue
Jadi wajar banget ketika kita kena dentuman awalnya, gerak kita akan kayak defense gitu loh, bikin perisai gitu, seret. Karena lu nggak mau ketika lagi rapuh-rapuhnya gini, tiba-tiba ada dentuman lain, lu perisainya lagi kebuka banget, mungkin itu akan jauh lebih hancur gitu. Jangan sampai si perasaan ini tuh yang tadinya masih bisa kita kelola jadi buyar yang serpihan itu ngumpulinnya kayak bisa lebih berantakan lagi. Mungkin bisa jadi orang-orang yang kayak Dul bilang yang ya either jadi penjahat atau apa, mungkin itu orang-orang yang dia udah nggak tahu si hatinya ini udah pecah-pecah kemana-mana, dia udah nggak bisa ngumpulin gitu. Berarti bisa dibilang bentuk antisipasi ya, bentuk antisipasi, proses antisipasi untuk lu menjaga kondisinya supaya tetap nyaman gitu, hatinya. Iya, itu kayaknya emang udah respon natural. Mungkin orang berbeda-beda, cuma kayaknya itu sebuah hal yang memang ya kalau dari pengalaman gue gitu ya lumayan cukup universal gitu. Ketika dihantam sama sebuah masalah yang berat, lu pasti langsung punya kayak guard dulu gitu loh. Lu langsung kayak punya benteng untuk membatasi diri lu dulu untuk jadi terlalu hancur. Lu beresin dulu tadi administrasinya tadi, Priscil nyari ambulans apa segala macam gitu, membereskan itu semua dulu dan ngerasa kayak enggak sih kayaknya gue terima gitu. Tapi sebenarnya itu ya prosesi mati rasa itu tadi ya. Buat gue yang nggak wajar itu sebenarnya ketika sudah melewati semuanya, lalu tidak sampai di fase dia menerima dan bersyukur atas yang sudah terjadi gitu. Sampaikan. Karena ini kan konteks pertanyaannya adalah wajar tidak in the moment dia kehilangan. Betul. Kalau in the momentnya iya, tapi kalau berlarut-larut kan yang nggak boleh dalam agama pun yang nggak boleh kan berlarut-larut. Iya. Berarti ini sebuah proses ya, Dul. Balik lagi ini adalah penerimaan ini yang tadi lo sampaikan dan yang teman-teman adalah kerucutannya, oh ini tentang proses gitu ya? Ya tergantung hatimu sampai di level mana itu aja sih. Yes. Jadi menurut aku dulu level kekuatannya udah tinggi. Jadi dia di saat kehilangan, ya menurut dia nggak wajar dong kalau mati rasa. Harusnya kan kita bersyukur apa. Jadi udah langsung bisa ke acceptance gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa langsung kayak Dul ya. Kayak gue pasti akan lama banget di proses denial. Denial dulu, abis denial baru tiba-tiba nanti depresi, tiba-tiba ntar marah, tiba-tiba balik lagi ke denial, bisa berkutik di proses itu tuh lama banget sampai bisa akhirnya nerima, bisa bertahun-tahun kalau gue soalnya. Apa itu Kak Prilly? 5 stage of grief aku malah belum tahu aku. Jujur. Pertama tuh denial, anger, depression, bargaining, acceptance. Yes, dan setuju tadi gue kutip sedikit dari Prilly, berarti setiap orang punya penerimaan dan prosesnya beda-beda dalam setiap hal yang dia hadapi. Ya balik lagi, ini nggak ada benar nggak ada salah, tapi lebih sering tahu dan mengenal sudut pandangnya ini gini, sudut pandangnya ini gini. Dan menurut kalian gimana juga boleh, silakan ada di kolom komentar. Jadi yang pertama tepuk tangan dulu, luar biasa, seru banget. Ini pertanyaan pertama udah berat nih, pengen langsung jawab gitu. Oke. Ya karena gini, di dalam filmnya pun nanti akan memproses kehilangan, gak cuma peran karakter-karakter yang merasakan, tapi kita sebagai penonton pun ikut dibawa bagaimana ikut merasakan kehilangan itu, dan penerimaan tiap penonton akan dapat experience yang beda. Itu kan yang pengen diberikan gitu. Baik, sekarang kita akan ke pernyataan yang kedua. Tema di pernyataan yang kedua ini adalah ekspektasi orang tua. Seperti yang tadi saya akan membacakan pernyataannya 2 kali, terus kalian resapi 3 detik. Silahkan pilih ada di kursi kanan, kursi putih yaitu setuju dengan pernyataannya, atau di kursi hitam kontra dengan pernyataannya. Oke, udah siap teman-teman? Siap. Yes, inilah dia pernyataannya. Untuk yang kedua, anak-anak harus berkewajiban memenuhi semua ekspektasi orang tua. Jadi sekali lagi, anak-anak harus berkewajiban memenuhi semua ekspektasi orang tua. 3 detik dari sekarang, silakan tentukan pilihannya. Oke. Gantian. Yes. Menarik di sini yang setuju. Yang setuju 1 dan ada. Padahal dia berperan sebagai Ian anak pertama ya, tapi setuju loh. Ian anak pertama, in real life Iqbal anak kedua. Jadinya pernyataan ini menarik nih untuk sudut pandang lu, Bal. Anak-anak harus berkewajiban memenuhi semua ekspektasi orang tua. Ada di kursi setuju, kenapa? Silakan. Kayaknya kalau dari statement ini gue nge-breakdownnya pertama-tama di sini konteksnya anak-anak gitu ya, dari usia, maksudnya dari lahir sampai yang sudah dianggap remaja atau dewasa muda gitu ya. Nah gue ngerasa bahwa kalau misalnya memang masih di umur anak-anak ini,
itu adalah hak dan kewajiban sih menurut gue untuk mentaati dan menturuti semua ekspektasi dari orang tua gitu. Sudah selayaknya aja sih kalau gue ngerasanya ya, untuk benar-benar bisa menjadi apa yang mungkin orang tua inginkan. Di saat yang bersamaan juga tetap melakukan atau mencari apa yang sebenarnya si anak ini ingin lakukan gitu. Kalau gue analoginya mungkin lebih gampangnya kayak hak dan kewajiban sekolah gitu ya, 12 tahun. Lo harus kan, mau nggak mau lo harus, tapi di saat yang bersamaan lo juga bisa ngambil bimbel, lo bisa ngambil les di sana atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar kewajiban atau hak yang harus lo lakuin gitu. Tapi si 12 tahun ini mau lo males-malesan bangun paginya atau lo harus ngerjain PR malamnya, itu adalah sebuah hak yang harus lo dapatkan dan kewajiban yang harus lo lakukan. Jadi gue ngerasa di kepala gue kayak gitu sih kayaknya sebagai anak-anak itu harus. Ya sekarang di sini ada kata semua. Ya. Berarti lo tanpa terkecuali ya semua ekspektasi sebagai seorang anak lo harus memenuhi kewajiban itu. Iya. Tapi ini goes both ways ya, maksudnya anak-anak harus bisa memberikan ekspektasi itu, pun orang tuanya juga harus melakukan hal yang sama. Jadi takes two to tango kan, nggak bisa cuma anaknya doang yang kayak disuruh, tapi orang tuanya juga nggak memberikan privilege atau fasilitas yang memadai gitu. Jadi dua-duanya, tapi iya menurut gua anak-anaknya iya. Sampai di poin kayak entah dia menikah atau dia kayak oke, gue memutuskan untuk keluar rumah, atau gue memutuskan untuk bla 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 sampai akhirnya dia kayak bisa punya jalurnya sendiri. Oke, thank you. Sorry. Ini biar sama ininya nih. Ini anak-anaknya nih anak dalam konteks anak aja atau anak-anak yang definisinya anak. Jadi maksudnya bukan seorang anak dan punya definisi masing-masing. Ya, sekalian Mai, kalau menurut lo gimana? Terlepas dari lo di peran ini ada anak kedua, ya kan? Tapi di in real life lo anak pertama, justru kebalikan nih. Nah, lo gimana? Kalau gue sih sebenarnya kalau gue tuh dengar awal mikirnya anak harus mewujudkan ekspektasi orang tua tuh gue setuju, tapi kalau ditekankan di semua gue nggak setuju sih gitu. Karena pasti kan gue harus menghormati, gue harus menyayangi, gue harus mendengarkan apa yang orang tua gue sampaikan, tapi ya gue nggak bisa mewujudkan semuanya juga gitu. Gimana caranya bisa ketemu middle groundnya juga sama mereka, sebagaimana anak pasti punya ekspektasi terhadap orang tuanya dan tidak semuanya juga harus diwujudkan juga kan ekspektasinya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya itu sih gimana caranya bisa cari middle groundnya di antara keduanya ya. Oke, tapi sorry gue potong. Itu berarti kalau kayak gitu mindsetnya sebenarnya lo berusaha dulu kan, terus nggak ketemu atau lo nggak suka lalu akhirnya ketemu middle groundnya. Gimana? Kadang ada di beberapa hal yang kayaknya emang dari awal gue kayak nggak bisa kesini deh. Iya. Maksudnya tapi kan berarti kan lo tetap ada upayanya untuk mencoba. Iya, maksudnya ada keinginan di awal dan ada perasaan untuk kayak nggak langsung kayak enggak gitu loh. Maksudnya lo tetap berusaha akan nge-please apa yang orang tua lo pengen dulu dong. Terus tentang bisa atau tidak, suka atau tidaknya itu menurut gue itu layer kedua dan layer ketiga gitu. Sebenarnya kalau buat gue iya dan enggak sih, karena di waktu gue kecil pun kayak nyokap gue juga dan bokap gue berekspektasi misalkan gue jadi A kan saat gue udah jadi artis cilik pada saat itu, terus mereka ngerasa kayak Omay bisa kesini, tapi ketika gue bilang gue nggak mau dan gue nggak tertarik untuk ke situ, orang tua gue tuh juga it's okay karena lo harus ngejalanin apapun yang lo suka karena emang ya biar lo nya juga bahagia gitu menjalani apapunnya gitu. Ya, tapi tadi menariknya juga sebelum ini mulai sempat ada obrolan tipis bareng sama Prisil ya perihal ekspektasi orang tua ini. Pengen tahu dari sudut pandang Prisil gimana? Kalau gue agak sulit ya. Gue sebenarnya lagi bingung nih. Gue di tengah sih sebenarnya. Karena gue tidak pernah merasakan dari nyokap gue ya. Dia menaruh ekspektasi ke gue. Ekspektasi dia ke gue inget banget dia cuma bilang dalam hidup ini yang penting kamu menjadi orang yang baik. Jadi dia nggak pernah kayak kamu harus jadi ini, kamu harus S1, kamu harus S2, kamu harus ini, nggak pernah. Jadi gue kalau ditanya ekspektasi orang tua tuh kayak apa sih, gue nggak bisa jawab sebenarnya. Tapi apakah gue mau, kalaupun ada, oke, gue mau. Tapi gue bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Kayaknya gue nggak bisa memenuhi semua ekspektasi tradisional orang tua gitu. Walaupun bokap nyokap gue sangat tidak tradisional, sehingga mereka nggak punya ekspektasi tradisional juga gitu. Kita keluarga yang
kayaknya over liberal. Jadi kita nggak pernah tuh yang kayak pokoknya kamu harus kuliah. Enggak, itu pilihan kamu mau kuliah apa enggak. Yang penting kamu udah selesai SMA. Aku mau kuliah, oke. Kamu udah lulus kuliah, kamu nggak harus cum laude. Aku mau cum laude, akhirnya cum laude. Gitu. Kamu nggak harus S2, aku mau S2 gitu. Tapi kalau adik-adik gue itu beda cerita tuh, itu beda cerita. Mereka adalah ekspektasi orang tua, tapi sama, lebih kayak ke yang penting kamu lihat deh kakak kamu bisa begini, kamu bisa nggak kayak gitu. Lo ngasih contohnya tinggi banget soalnya. Nah, Iya, jadi ada pembandingnya. Yang bikin repot dia sebenarnya. Kalau dia nggak diekspektasiin. Bener, berarti orang tua lo dengan segala ekspektasi yang dikasih ke lo udah berhasil mewujudkan semua yang diekspektasiin dengan Mungkin tanpa udah. ekspektasi dong. Berarti lo ada sebelah sini boleh? iya lagi bener. Enggak, soalnya gue tadi pengen gue respon dikit kali Iya, ya. iya, Maksudnya iya. kayak soalnya menurut gue yang mesti gue garis bawahnya adalah yes, ini adalah sebuah kewajiban untuk seorang anak mencoba untuk mewujudkan ekspektasi orang tua, itu kewajiban. Masalah bisa atau enggak, masalah suka atau enggak, itu yang akhirnya dikomunikasiin. Tapi sebagai anak itu adalah hak dan kewajiban lu dilahirkan. Lu nggak, gue ngerti lu nggak bisa milih orang tua lu siapa, anak juga nggak bisa milih anaknya siapa gitu ya. Cuma itu adalah hak dan kewajiban. Oke, Devana pindah. Yes, gue meyakinkan dua orang. Yes, yes. Oke, Kayak Iqbal cocok ini jadi agen MLM nih. tapi pindah dong. Oke, Gitu, itu pendapat gue Oke, gitu ya. siap, thank you. Prilly, lo dari tadi gue lihat udah oke. Gue pengen ngomong, oke, silakan Pril. Dua orang pindah, bahkan Devana sebelum memberikan statement. Benar juga. Iya, Prilly gimana? Kalau menurut gue ekspektasi orang tua tuh nggak bisa jadi kewajiban, karena kalau jadi kewajiban itu kan harus. Terus ada juga beberapa ekspektasi orang tua yang bahkan nggak ada jalan tengahnya menurut gue. Emang anaknya nggak mau apa mau gitu. Jadi bukan bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau dulu gitu. Karena banyak orang tua kan yang memberikan ekspektasi berdasarkan bagaimana mereka menjalani hidup. Sedangkan anak jelas-jelas menjalani hidup yang udah berbeda zaman, berbeda kemajuan teknologi, berbeda pandangan. Jadi nggak bisa ekspektasi orang tua itu jadi kewajiban gitu. Contoh misalnya yang terjadi di gue memberikan pengalaman aja gitu. Anak perempuan nggak boleh tinggal sendiri sebelum menikah, tapi gue sekarang tinggal sendiri sebelum menikah. Nah, nggak jadi keharusan buat ekspektasi orang tua gue Prilly keluar rumah pas dia udah punya suami. Tapi karena nggak pernah menjadi kewajiban ekspektasi tersebut, akhirnya bisa dikomunikasikan dan gak ada jalan tengah kan? Ya gue nggak bisa, pokoknya tinggal di rumah sebelum menikah karena rumah di Tangerang, kantor di Bekasi, bolak-balik Tangerang udah bisa 2 jam Mobilitas sendiri. kebanyakan di Iya. Tapi lo sadarkan Pril, itu maksudnya adalah sebuah privilege. Kenapa? Maksudnya lo akhirnya bisa tidak menjalankan ekspektasi orang tua itu yang barusan lo sebutin, itu adalah sebuah privilege gitu. Betul, tapi karena orang tua gue juga nggak pernah menjadikan ekspektasi mereka kewajiban. Orang tua gue hanya berharap, tapi anaknya mau atau enggak itu adalah keputusan gue. Oke, Beda didikan orang tua nih makanya kan. Bagaimana Iya. orang yang diperisikan Iya. bahkan tidak memberikan ekspektasi Ya, apa-apa. aku nggak pernah ngalamin tuh yang Iya. apa Prilly rasain kayak perempuan nggak boleh Iya, tinggal. keluar. Kalau ayahku malah encourage kayak kamu kuliah, keluar dari rumah. Iya. Lu bule. Gitu. Jadi aku pernah ngerasain itu. Terus tapi ada juga di mana orang tua gue memberikan ekspektasi itu sebagai kewajiban, tapi mungkin gak ke gue, mungkin ke adik gue. Contohnya misalnya kamu tuh harus kayak kakak, misalnya gitu. Yes, Iya. poinnya Gitu dia. kan? Itu kan kewajiban tuh karena Iya, harus. iya. Nah, gue sebagai anak pertama yang selalu dimintain pendapat, gue akan meluruskan itu gitu. Nggak bisa orang tua gue menjadikan ekspektasi itu kewajiban bahwa adik gue raja harus kayak gue. Dari gender aja kita udah beda. Iya. Lahir beda tahun. zaman, ya, betul, beda Terus era. beda zaman, era. tahun, betul. Hobi Beda era. beda. Kita hobinya aja beda. Misalnya raja hobinya olahraga, gue enggak. Ya jangan ekspektasi dia hobinya akan stay di rumah dan mau ikut bimbel kayak gue. Dia maunya keluar main bola, main futsal gitu. Nah, akhirnya gue bisa meluruskan itu. Nggak bisa mama nggak bisa ekspektasi mama terhadap raja nggak boleh harus. Tapi rajanya mau atau enggak, bisa atau enggak. Karena kita nggak bisa menaruh ekspektasi ke anak dengan anak yang menjalani hidup dan hari-hari itu beda. Apalagi nggak semua anak cerita sama orang tua. Sebenarnya anak berkewajiban berbakti terhadap orang tua, tapi berhak memilih apa yang dia mau. Tapi poin Iqbal, ini juga poin yang
valid juga bahwa tidak semua orang memilih hak tersebut gitu. Karena Dan hak nggak semua orang punya pilihan itu loh. Iya, karena itu privilege kan. Jadi menurut gue emang kayak semuanya, kita semua pasti berkewajiban untuk menghormati, berbakti sama orang tua kita. Ya. Tapi di satu sisi kita juga sebenarnya punya haknya juga, kita mau jadi apa gitu. Gue pengen ke Devano yang pindah. Apa alasan? Saya masih bimbang. Tapi itu masih bimbang. Soalnya gue kalau boleh jujur gue tuh di tengah-tengah soalnya. Karena gue Lo mau duduk di panggung? Dua masih cukup. nggak, soalnya gue di dalam rumah itu adalah orang yang ada seorang anak yang memang netral aja gitu. Karena kakak gue tuh very alpha orangnya tuh dia kayak udah disuruh ini tapi nggak mau kayak yang apa namanya, nggak, aku harus jadi ini. Nah gue sebagai adik tuh ya udah harus otomatis kayak, oh ini keadaannya kayak gini, ya udah gue netral, gue adalah orang yang paling iya gitu. Jadi gue nggak pernah tuh gue kayak ngomong enggak ke nyokap bokap gitu, karena sebenarnya menurut gue kayaknya sakit ya digituin gitu. Jadi akhirnya gue menjadi orang yang nurut aja gitu. Tapi gue juga pun sebenarnya ada di kontra juga, bisa juga untuk gue untuk nge-denial soal itu, kayak gue harusnya bisa memilih soal ini. Cuman ternyata poin pertama yang gue pilih adalah gue kayaknya nurutin orang tua gue dulu. Kalau gue keluar rumah baru gue memilih diri sendiri. Mungkin gue luruskan kali ya, Silakan. kayak berbakti atau baik sama orang tua dan memenuhi ekspektasi itu adalah dua hal yang berbeda Beda, gitu. Mungkin gue nggak memenuhi ekspektasi orang tua gue, tapi gue mencoba membahagiakan mereka dengan cara gue. Bukan berarti gue nggak berbakti dong. Yes. Jadi tidak menaruh ekspektasi ke dalam kewajiban atau keharusan, bukan berarti kita anak yang durhaka gitu sih menurut Oke. gue. Kita pengen ke Dul, gimana Dul? Lo tidak beranjak dari kursi itu? Apa lo mager pindah? Dia konsisten ya. Iya, stay di sini. Apa lo dengan kontra dengan pendapat ini, dengan pernyataan ini? Ya ada benernya semua. Kayak Iqbal gini kan dia berbicara tentang berbakti kepada orang tua gitu kan, patuh. Sedangkan Prilly berbicara tentang norma sosial, harus nggak aku patuh? Kalau ngomongin norma sosial, panjang ya kan, objektifnya panjang gitu. Nah untungnya tuh aku selalu sama ayah bundaku itu ya, ekspektasi mereka adalah aku menjadi orang yang bahagia. Aku nggak pernah ditanya, kamu mau jadi apa? Kamu mau lebih dari ayah nggak? Aku nggak pernah gitu. Makanya aku pernah diproses apa yang dialami Ian Antono. Apa itu? Ya manggung di mana-mana, kerjaan dapet. Tapi satu, aku jauh dari keluarga, aku nggak happy. Jadi alhamdulillahnya setiap aku curhat ke kedua orang tua tentang masalah kehidupanku, selalu ditanya, kamu happy nggak? Ini kan yang menurutku jadi persoalan zaman sekarang gitu. Kenapa sih? Kayak Iqbal lu sukses, lu happy nggak menjadi lu yang sekarang? Dijawab apa nggak terserah. Prilly lu sukses, lu happy nggak menjadi diri lu yang sekarang? Mai lu sukses, lu happy nggak? Kalau aku mas untungnya semenjak ya mungkin juga film Perayaan Mati Rasa itu satu-satunya film yang menyadarkan aku ya, wah gue terlalu jauh nih dari keluarga, kayaknya gue mesti balik ke keluarga gitu. Ya akhirnya alhamdulillah aku happy. Wow, makanya dalam proses film ini lo bisa merefleksikan itu ya? Dul? Iya, akhirnya aku happy. Jadi aku kecewa kepada diriku sendiri ketika aku tidak bahagia. Berarti sebenarnya lo memenuhi ekspektasi orang tua lo dong untuk bahagia. Alhamdulillahnya orang tua gue cuma pengen gue bahagia, Bal. Dan lo mencari kebahagiaan itu kan? Kebahagiaan nggak bisa dicari, men. Semakin lu mencari kebahagiaan, semakin lu sedih. Semakin lu mencari kesedihan, semakin lu bahagia. Paradoks lagi. Jadi sekarang lo bahagia nggak? Gue bahagia banget. Kata gue lo pindah. Iya. Kan lo memenuhi ekspektasi orang tua lo. Jadi nyuruh orang aja. Bener dong. Bener dong. Tapi gue tetap di pihak nggak setuju. Karena dia, karena yang tadi dia bilang ada privilege bahwa Orang tuanya. tidak Tidak menuntut mau dia. Bukan itu juga apa ya? Oke, gue salah.
kita sebagai anak, ya betul juga kata Umay tadi. Jadi gue betul salah. Kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua, Ya. tapi keputusan tetap Di perlu tangan di masing-masing. kita. Tapi Itu iya. yang paling berbakti harus kepada ibu. Kalau menurutku nggak tahu kenapa. Kalau hubungan bapak dan anak itu adalah hubungan yang laki gitu. Ya. Lagi-lagi untungnya setiap aku cerita, ayah aku gini, bunda aku gini. Kamu happy nggak? Ya itu doang. Yes, oke. Kita pengen ke Randi dan Ista karena Randi lu di sini kita ini ya in real life kan lu juga seorang orang tua. Iya. Iya kan? Itu dia Seorang makanya. ayah. Iya. Iya. Ini yang menarik ya makanya gua Ada sempat dua ngomong. sisi nih, Iya, anak dan iya. orang tua. Anak dan orang tua sih perlu di terakhir karena lu punya sudut pandang sebagai orang tua di mana yang teman-teman belum bisa mendapatkan privilege itu yang lebih kurang. Nah, gimana Randi? Kalian seumuran. Nah, ini makanya gue duduk di sini dulu nih. Karena di sini gue memposisikan gue sebagai anak nih. Bentar lu pindah ke sini sebagai Karena emang ternyata kesimpulannya adalah emang ini dua pemahaman yang gak pernah bisa disamain. Ya, Pemahaman si anak sama pemahaman orang tua. Jadi misalnya gini, sekarang gue memposisikan sebagai anak. Orang tua gue misalnya bayarin gue kuliah IT. Ekspektasinya apa dong abis dibayarin? Karena gue waktu itu milih, gue pengen kayaknya masa depan komputer gini bakal gila nih. Gue harus ngambil IT deh. Gue asal ngomong aja kan, nggak tahu waktu gue ngejalanin bisa apa enggak gitu kan. Ternyata waktu ketemu coding, anjing susah juga ya. Jadi ketika gue menjalani hal yang gue kira gue bisa menuhin ekspektasi orang tua, ternyata di tengah jalan di persimpangan itu gue ketemu teman-teman yang ngajak gue ngeband dan lain-lain. Nah di situ ada ada gesekan dong kan, kayak di tengah-tengah orang tua gue udah invest bayar mahal kuliah, tiba-tiba gue ngomong gue nggak bisa nyelesain kuliah nih, gue harus ngeband karena album gue keluar. Orang tua udah pasti kayak loh, ekspektasi yang selama ini nungguin dong, kan kita kuliah nggak sebentar kan, 6 tahun gitu. Dan gue ngambil keputusan itu di tahun ke-6 di mana SKS gue tinggal 23 SKS. Di mana gue tinggal nyelesain dan semuanya coding sih. Pas saya 23 itu yang gue nggak bisa, jadi gue bingung nyelesainnya gimana. Jadi kayak ketemu di titik stuck gitu. Dan tapi ada kesempatan lain terbuka di ngeband, ya gue mau nggak mau harus ngebuktiin dong kalau misalnya gue quit dari kuliah, gue ngeband, gue tetap harus bisa bikin mereka bahagia sama hasil akhirnya gitu kan. Jadi tetap ada yang kayak Priti bilang, berbaktinya tuh tetap ada walaupun caranya gue nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua gue untuk menjadi seorang programmer IT yang bersarjana. Orang tua gue tuh sangat pengen gue ekspektasinya minimal namanya tuh nggak Randi Danista doang, tapi depannya tuh ada gelar-gelarnya gitu. Ya minimal gue paling bisa ngejar ntar H. Haji, Oke, itu sudut pandang lo sebagai seorang anak. Nah, sebagai seorang orang tua. Lu harus patuh sama gue. Enggak, call us old school, call us apa tua, cuma maksudnya kayak buat gue ini kayak emang the curse of being the children aja. Iya. Kayak maksudnya lu lahir ke dunia ini kayak damn lu nggak minta dilahirin, tapi kayak lu lu bukan milik orang tua lu, tapi maksudnya somehow lu tetap punya tanggungan dan beban aja sih untuk. Oke. Sebagai orang tua gimana Randi? Oke, Randi kecil. Juga jadi ceritanya jadi orang tuanya Randi gitu. Gue ngelihat lu dari kecil nih, potensi lu gini. Gue udah ngarahin lu dari kecil gini. Karena gue tahu banget gue itu bisanya apa. Karena kan bakat per bakat itu kan orang tua mantau dari kecil kan. Iya. Dan gue selalu invest di situ. Di setiap invest itu pasti kan ada ekspektasi, namanya investor. Investornya Prayan Matirasa pengennya ekspektasi film ini pecah juta-juta gitu. Ada ekspektasi yang nggak bisa tiba-tiba di tengah jalan kayak nggak, kita mau bikin film cult aja, keren aja, nggak usah laku nggak apa-apa, nggak bisa gitu kan. Jadi di sebuah investment orang tua nih, gue udah keluar banyak banget nih, sekolahnya gue milih sekolah yang bagus gitu. Ya gue pasti minta ekspektasi kalau bisa semua, karena gue udah mati-matian nyari kerjaan ini buat biaya. Sorry. Berarti lu ngelihat anak lu sebagai bahan investasi dong? Apa? Berarti lu ngelihat anak lu sebagai bahan investasi dong? Ya, jadi gue ngeliatnya gini, gue dulu di posisi yang itu, misalnya sekolah gue dulu biasa gitu. Nah, gue berjuang untuk
naikin levelnya di atas gue yang dulu dengan ekspektasi yang baru supaya dia bisa jadi orang yang lebih gawat lagi dari gue gitu. Prilly ada tanggapan? Ini menarik soal pernyataan Nah Rani. tadi gue malah tertarik sama Iqbal bilang jadi anak itu ya ini ada kita nggak milih dilahirin, ini adalah curse of being children gitu. Orang tua memang memilih kan mau punya anak atau enggak. Ada yang program, ada yang emang udah tahu mau punya anak 1-2. Tapi the curse of being parents, orang tua juga nggak bisa memilih anaknya lahir harus kayak gimana. Anaknya adalah manusia baru yang nggak bisa diharuskan memenuhi ekspektasi apa-apa karena mereka adalah their own person gitu. Jadi menurut gue karena gue teman-teman gue udah jadi orang tua semua ya. Jadi di umur gue udah pada nikah, udah pada punya anak, ada yang anaknya udah 11 tahun gara-gara dia udah umur 40 dan dia sering cerita sama gue cara dia mendidik anaknya yang lagi mau memasuki remaja nih, udah mau SMP kan. Dan yang menarik dari temen gue itu, temen gue bilang gue memang memilih mau punya dia. Tapi gue nggak bisa memilih dia akan menjadi orang yang seperti apa. So gue nggak akan menaruh ekspektasi itu sebagai kewajiban, tapi ekspektasi itu sebagai doa. Jadi ada kata semoga di depannya. Semoga kamu menjadi anak yang bahagia. Semoga kamu menjadi anak yang pintar. Tapi kalau enggak pun itu adalah proses yang anaknya harus jalani gitu. Oh, ini gue pengen tanya ke kalian masing-masing. Dengan apa yang tadi udah diproses dari pertanyaan tadi, dengan semua yang udah dijalanin dari kecil sampai dengan saat ini, pertanyaannya adalah dengan ekspektasi yang orang tua kalian berikan ataupun tidak sama sekali di awal, dengan pencapaian yang kalian sekarang, orang tua kalian happy atau enggak dengan apa yang udah kalian rasakan? Atau belum sempet ngobrol ini? Aku kayaknya happy deh. Orang tua happy? Pasti emang aku happy. Oke. Tapi kalau aku boleh, jadi kan aku lihatnya ada dualisme nih. Ada sudut pandang orang tua, sudut pandang anak gitu. Kalau aku sih ya, maksudnya udahlah stop ekspektasi tentang kerjaan, tentang karir. Pernah nggak, Bal, misalkan lu ditanya sama orang tua lu, Bal, kamu bahagia nggak? Oke, nggak mau jawab. Oh, lu nanya beneran? Gue pikir kayak hipotesis gitu deh. Oh, lu nanya beneran? Gue pikir retorik gitu loh. Pernah nggak ditanya gitu? Oh, pernah. Pernah, alhamdulillah gitu. Kak Prilly pernah nggak tanya gitu? Pernah di saat udah diskusi, kalau belum memang pasti orang tua akan suka lupa nanyain kita bahagia atau enggak gitu kan. Pasti nanyainnya gimana kerjaan lancar gak, gimana gitu, misalnya apa dan segala macam gitu. Jadi tolonglah gitu, lebih dibudayakan, are you happy? Karena kita nggak bisa the curse of being children, the curse of being parents, kita nggak boleh lupa juga dulu orang tua kita juga seorang anak. Ya. Dulu orang tua kita juga seorang anak yang merasakan the curse of being child. Jadi masalah ini tidak akan kelar kalau anak dan orang tua tidak sama-sama menurunkan egoisme masing-masing. Oke. Ngobrol. Itu dia, kita kunci Ya, di itu dia situ. sih, itu Kita sih. kunci di situ karena di trailernya Perayaan Mati Rasa teman-teman juga udah bisa lihat tuh. Ada satu perdebatan kecil antara Yanantono dan juga ayahnya. Ya. Ini saling memberikan ekspektasi, jangan-jangan nggak cuma orang tua yang punya ekspektasi, tapi anak juga punya ekspektasi terhadap orang tua. Ya. Dan di film ini akan terjawab bagaimana yang tadi Dul bilang, apakah bisa ayah dan anak ini saling menurunkan ego untuk menemukan jalan tengahnya? Semua ada di Perayaan Mati Rasa, ya. Ya, jadi kita lebih saling mengenal lagi, berbagi opininya, bagaimana sejauh ini dua pernyataan ini. Seru. Gue jadi belajar lagi sih sebagai Karena ini orang tua. beneran nggak ada yang bener nggak ada yang salah. Iya, Jadi nggak ada yang emang salah. tuker pikiran aja. Ya, satu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dan yang kedua mereka nggak saling tahu si temennya akan memilih apa. Iya. Bahkan udah milih ini pindah. Oke, kita lanjut ya karena masih ada dua topik lagi nih. Oke. Ini dia nih menarik juga. Karena tema yang ketiga adalah anak pertama. Yes. Beban anak pertama. Oke, silakan memilih pro atau kontra setelah saya membacakan pernyataan. Ketika dewasa, anak harus tetap mengedepankan keluarga dibanding mimpi atau tujuan hidupnya. Sekali lagi, ketika dewasa, anak harus tetap mengedepankan keluarga dibanding mimpi atau tujuan hidupnya. Silakan pilih setuju atau tidak setuju.
Ya full ya. Gue mikir dulu ya Masih bentar ada, ya. masih ada. Anak harus mengedepankan keluarga. Iya, mengedepankan keluarga dibanding mimpi atau Oh, tujuan hidup. Ini pro. Ini pro. Ini pro. Ini setuju Ini sama setuju. milih keluarga daripada. Ini setuju dengan pernyataan. Oke. Dul boleh pindah sebelah Umay. Thank you. Prilly tetap jawaban. Wah, pengen di stop, Mai. Iya, pengen disebut. Akhirnya mau ngambil minum. Gak kelihatan. Lu kayak nggak ngerti komedi ya. Lagi serius, Bang. Prilly mau tetap di situ atau udah mau pindah atau menentukan pilihan? Tetap Boleh di sini. sekali lagi diulang. Oke. Ketika dewasa, anak harus tetap mengedepankan keluarga dibanding mimpi atau tujuan hidupnya. Oke, kesempatan terakhir untuk menentukan pilihan mau tetap di posisi kalian yang sekarang atau pindah? Gimana kalau mimpinya? Aduh lu tetap apa enggak dulu? Lagi mikir gue. Orang belum bisa ngomong kayak dipotong. Potong, aduh kan belum ya. Silakan. Ya udah ntar aja ini Ntar aja. aja di situ. Nanti kalau gue berubah gue kesini. Kayaknya kita mesti buat aturan deh. Apa? Kalau orang belum selesai ngomong jangan dipotong. Enggak kan dia moderatornya, Pak. Iya. Belum dimulai Belum debatnya. dimulai. Belum dimulai. Oke, udah di sini posisi sekarang masing-masing. Siap, Prilly, silakan. Ada di posisi kontra, berarti lo nggak setuju untuk tetap mengedepankan orang tua, tapi mimpi atau tujuan hidup lebih diutamakan dibanding keluarga. Ya karena mimpi gue adalah untuk membahagiakan keluarga, walaupun mungkin caranya nggak sesuai dengan apa yang keluarga gue mau, gitu loh. Jadi kan ya misalnya mimpi orang tua, misalnya keluarga gue maunya gue gimana ya, ini agak susah sih. Dan ini temanya kan bukan anak pertama, ini anak pertama kan? Anak pertama. Yes, relate banget berarti Prilly. Relate, misalnya apa ya? Mimpi gue adalah gue pengen orang tua gue punya kehidupan yang lebih baik dari waktu dulu mereka muda. Caranya untuk mereka punya kehidupan yang lebih baik kan gue berpikirnya sebagai anak gue harus sukses supaya gue bisa memberikan kehidupan yang menurut gue lebih baik dan lebih layak gitu. Tapi untuk mewujudkan itu ada waktu yang hilang, dimana gue jadinya susah jarang pulang, terus atau gue jarang ketemu sama keluarga gue. Tapi pengorbanan itu atas dasar mimpi gue yang pengen keluarga gue mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kalau gue nggak kerja atau gue punya banyak waktu untuk gue mencapai kesuksesan mungkin akan lebih lambat daripada hari ini gitu. Yang akhirnya akan lebih lambat juga gue bisa misalnya ngebayarin orang tua gue umroh gitu, atau gue membelikan sesuatu yang mereka selama ini impikan gitu. Itu kan adalah cara gue membahagiakan mereka gitu. Tapi memang ada waktu yang harus dikorbankan gitu. Jadi ya ini benar-benar harus diskusi gitu. Tapi ya gue akan tetap berdiri di mana gue akan sangat mementingkan mimpi gue, karena mimpi gue pun sebagai anak itu ujung-ujungnya juga buat keluarga gitu. Mai, dari yang kita tahu sampai sekarang pun masih berproses bersama dengan orang tua gitu. Mai, lo gimana sih tentang pernyataan ini, Mai? Kalau apa yang Prilly sampaikan ada benernya, tapi maksudnya kalau kita ngelihat dari apakah, maksudnya yang tadi Prilly sampaikan kan general goals-nya keluarga dan bagaimana Prilly mewujudkannya kan. Kalau pertanyaannya kan kayaknya seradikal lu milih mimpi apa milih keluarga gitu kan. Kalau gue mengacu ke itu, buat gue nggak ada mimpi yang selayak itu diwujudkan kalau keluarga lu nggak bahagia sih. Kalau kita ngambil dari point of view yang sangat amat Di sudut sudut ini ya, yang itu ya. pertanyaan ini ya, pernyataan ini ya. Karena buat gue nggak harus mewujudkan ekspektasi orang tua gue kayak yang tadi kita Sebelum bahas, tapi gue ngerasa analoginya gue nggak bakal mau nyampe di puncak gunung tapi sendirian gitu. Oke. Kayak gue better ya udah di bawah-bawah aja, tapi gue bisa bahagia sama keluarga gue gitu. Itu kalau gue karena gue orang tua gue nomor satu sih. Iqbal, gimana Bang? Sama gue. Gak ada mimpi yang lebih besar daripada ketenangan sama keluarga. Even ketika mungkin gak bisa memfasilitasi keluarga di hal yang lebih baik gitu misalnya, tapi paling gak lo bareng sih. Gitu. Ya silakan Randy. Ini konteksnya tadi anak pertama nih. Ya, beban anak pertama. Kalau dari pengalaman gue gini, anak pertama itu
bahkan dia nggak tahu dalam menjalani yang dia jalanin dia harus memilih keluarga apa, karena dia tuh ada di ujung yang harus maju ke depan duluan nih. Karena gue mikirnya kan gue punya adik gitu ya, jadi adik gue yang menjalankan ibaratnya kayak yang stay with Role keluarga, nemenin orang tua ya? nemenin orang tua dan lain-lainnya. Dari situ gue ngerasain justru adik gue ini mendukung karir gue juga, bersama keluarga ngejagain, karena yang anak pertama udah pasti di ujung tombak. Bahkan di depannya jurang pun dia nggak tahu itu jurang, jadi dia harus nyobain anjing jurang duar aja kebentur. Wah, karena anak pertama menurut gue dari mulai ini yang gue rasain ya, dari mulai kita dari kecil demam aja orang tua tuh masih bingung bawa ke dokter atau diemin aja nih. Itu gue udah ngerasain dibiarin ngigo-ngigo karena kira bakal sembuh sendiri. Tapi ngelewatin fase itu gue kan artinya terbentur-bentur, terus gue ada yang tersiksa di gue, tapi demi gue menjalankan peran gue sebagai anak pertama gitu. Oke, Priscil tadi setuju banget ya sama yang Randy bilang. Kenapa? Ada relate dengan in real life lo yang sejauh ini dialami? Aku jadi sedih. Mungkin kalau gue coming from gue datang dari divorced parents ya. Gue datang dari divorced parents yang dua-duanya itu mungkin mereka nggak mau juga ya menempatkan gue sebagai ujung tombak. Enggak, gue yakin. Tapi ya itu, gue jadi ujung tombak gitu. Tapi dengan gue menjalani itu, gue mengejar mimpi gue. Tapi gue nggak sadar sebenarnya gue itu choosing mimpi gue memilih mimpi gue nih, dan gue sebenarnya agak mengesampingkan orang tua gue ya, sama kayak Prilly gitu. Kalau gue nggak maju, mereka nggak maju. Kalau gue nggak ke depan, kalau gue nggak lewatin jurang itu, adik-adik gue juga nggak bisa gitu. Kalau gue nggak membiarkan adik-adik gue untuk lo deh temenin nyokap, nggak akan ada yang maju masalahnya. Kalau gue stuck dan gue kayak oke, ayo mah, ayo pa, sama aku aja, nggak ada yang jalan. Stuck itu that train will never go anywhere gitu masalahnya. Gue juga nggak mau sih sebenarnya untuk menjadi nahkoda keluarga gue. Siapa yang mau sih, orang gue cewek, males banget. Tapi kan sebagai anak pertama punya 2 adik cowok yang harus gue yang satu harus gue push biar dia maju, yang satu lagi gue push juga, ayo lo bisa, lo walaupun lo paling kecil, lo keluar dari sini, get out of here, keluar sana, pergi gitu. Ya gue secara nggak sadar gue menyampingkan nyokap gue sih. Gue kayak udah deh mah, aku aja lah, udah mama nggak usah ngapa-ngapain, udah aku aja. Akhirnya gue juga mengejar mimpi gue secara personal. Gue menahan mimpi orang tua gue untuk menjadi grandparents gitu. Karena gue dengan sangat sadar, gue kayak enggak, gue mau ngejar mimpi gue because I deserve it. Karena selama bertahun-tahun gue menjadi nahkoda, gue mengorbankan banyak kanan kiri gue. Sekarang waktu gue untuk lo pause dulu deh, lo mau jadi grandparents nanti, gue mau ngejar ini. Tapi in that proses bener, apa yang kata Prilly bener, apa yang kata Randy bener. Kita sebagai anak pertama tuh emang ujung tombak sih. Jadi it's tough man. Iya udah, bahkan gini ya, maksudnya gue sama Priscil nih sama-sama dari keluarga yang divorce juga. Jadi ketika gue di saat SMA yang harusnya gue bisa mendapatkan pengetahuan tentang cinta antar cowok dan cewek itu dari orang tua gue sendiri, itu gue nggak ada. Jadi yang gue lihat hanya hate yang akhirnya lu kan mau nggak mau nyari sendiri, apa sih emang ada ya cinta ya gitu loh. Jadi akhirnya lu menabrak-nabrakan diri lu sendiri dengan ya lu garda depan kan. Ya gimana sih, nyari tahu patah jedar mati rasa jedar. Apa yang dirasain adik-adik gue nggak sama kayak apa yang dirasain gue dan Randy. Ini kan karena konteksnya anak pertama kan. Iya. Soalnya pertanyaannya tuh terasa kayak lu pilih mimpi atau keluarga. Iya. Tapi pasti kalau mereka gitu, maksudnya yang kayak di konteks mereka jawabannya gue bisa resonate sih. Yes. Gue juga bisa setuju dengan point of view itu gitu. Tapi kalau misalkan
pertanyaannya gue udah ngejar segila-gilanya terus Keluarga atau mimpi? iya keluarga atau mimpi gue pilih Keluarga. Soalnya Oke. kalau di konteks gue kan kayak sebagai anak pertama nih, bokap gue kan juga lumayan agak keras mendidik gue walaupun gue perempuan. Bahkan mereka suka ngomong, bokap nyokap gue, kamu sebagai anak pertama kamu adalah pilar keluarga ini. Jadi gue rasa kalau gue nggak berusaha menggapai mimpi gue rasa mereka juga nggak akan happy. Gue ada terus nih di rumah, tapi gue nggak sukses atau gue nggak bisa memberikan manfaat. Gue rasa mereka juga nggak akan happy. Jadi gue bagi tugas sama adik gue. Adik gue kan masih lebih muda dan kerjanya lebih fleksibel. Jadi dia yang di rumah ngurusin nyokap bokap gue. Tapi segala kebutuhan apa yang bokap nyokap gue minta, ya gue yang penuhin. Cover Karena sama. gue adalah anak pertama yang memang sebagai ujung tombak yang di depan gitu. Istilahnya amit-amit nauzubillah min dzalik gitu ya. Ibaratnya ada yang sakit, adik gue yang nungguin, gue yang nyari uang untuk bayar bilnya gitu. Oke. Kayak gitu loh. Itu Wow. adalah beban anak pertama begitu gitu. Ya, kita ke Dul, jalanin dulu. Nah, silakan Dul. Kalau Dul gimana Dul? Kalau aku lihatnya di sini akhirnya ada dua perbedaan pikiran kan. Apa itu? Yaitu perbedaan pikiran pria dan wanita. Wah, gimana tuh? Kita kaum lelaki dan kaum wanita. Ini maksudnya bapak gitu ya. Karena kalau aku bukan anak pertama gitu, tapi alhamdulillah aku pernah mengalami betapa kedua orang tua aku berkorban untuk membuang mimpinya demi anak-anaknya. Oke. Aku sangat merasakan itu dari ayahku, dari bundaku juga. Jangan dijelasin ntar itu jadi berita. Iya. Nah, kalau aku mas sebagai lelaki, kalau nanti suatu saat, karena aku sudah pernah merasakan itu, ayahku, bundaku mengorbankan mimpinya demi anak-anak, aku pernah merasakan itu. Kalau aku someday, aku jadi suami, tentu aku juga akan Melakukan hal yang sama dengan yang orang tua lo lakukan. membuang mimpiku demi keluarga. Karena kalau laki jelas kan, oke, nikah. Yang penting anak istriku nggak melarat. Yang penting anak istriku bisa bahagia, happily ever after. Tapi kalau hati wanita, ya seperti lautan penuh rahasia. Engkau bisa menyelaminya, engkau bisa menari bersama gelombangnya, tapi takkan pernah bisa kau capai dasar samudranya. Wow. Ih, gue bisa gue pocong gue. TikTok lagi Gila. Tapi itu menarik kan? Artinya, Bener sih. aku alhamdulillahnya kita mencapai kesepakatan di mana di semua dari Kaprilly dari semua bahwa family comes first. Yes, tujuan ujungnya Tetap family adalah orang sebenarnya, tua. ya. Gimana caranya? Caranya. Ya masing-masing. Gue pengen minta sudut pandang lo. Dari kata-kata Dul tadi. Waduh, kata-kata dulu. Coba. Oke, tapi gue benar-benar setuju banget sama semua yang ada di sini. Karena kita bukan setuju nggak setuju, tapi iya. memang ya udah Beda sepakat aja. untuk, Iya. oh gini ya sudut pandang teman-teman. Gue pun jadi belajar banyak banget karena gue bukan anak pertama kan. Iya. Gue anak kedua. Yang tadi gue bilang gue anak kedua, gue mesti gini-gini netral segala macam hal-hal yang harusnya gue juga nggak lewatin, gue lewatin juga. Tapi ada beberapa orang yang memang anak kedua tapi berasa kayak anak pertama gitu loh, ngerti nggak? Kita juga pun ngelewatin si tombak-tombaknya itu, kita juga ngancurin tembok-tembok itu, bahkan yang kakak kita mungkin nggak ngelewatin kita juga ngelewatin ya gitu gitunya. Dan apa ya? Gue cuman sampai sekarang pun jadi realistis aja sih, ketika udah dewasa emang harus balik ke keluarga lagi gitu. Mungkin maksudnya kalau kita pikir kita kerja di dunia entertainment, amit-amitnya mungkin kalau kita udah nggak ada job lagi, kita masuknya udah nggak good looking lagi, udah nggak punya skill yang sehebat dulu waktu prime-nya gitu, kita bakal down dan kita mau balik kemana? Ke keluarga pasti. Jadi ya gue semuanya bener, tapi gue menjadi anak yang sampai sekarang realistis aja lagi, kayak apapun yang terjadi pasti gue balik ke keluarga. Karena ini butuh proses loh, Dev, sampai ada di pemikiran itu. Dengan Keren juga lo, Dev. Keren juga lo. Iya, dengan di pencapaian dan di usia lo sekarang gitu lo udah punya pemikiran itu proses yang panjang loh. Berarti sebenarnya semua tuh mimpinya adalah membahagiakan keluarga. Betul. Iya, Semuanya iya, itu. keluarga. Cuma kalau lagi-lagi gue kalau merujuk ke pertanyaannya, mungkin kita nganggapnya mimpi tuh hal yang detil gitu. Let's say Iya. misalkan saya ingin menjadi seorang musisi yang terkenal, yang hebat, yang sukses. Iya. Tapi di perjalanan menuju ke sana, kita sama sekali nggak bisa mencapai itu. Akhirnya kan
harus jadi punya pertanyaan kan, we have to feed the family gitu. Iya. Kita harus gimana caranya bisa menghidupi keluarga juga. Akhirnya kan kita harus menghilangkan idealisme, oke deh gue balik ke keluarga aja, gue kerja yang emang bisa menghasilkan dan mimpi Keluarga. gue buat keluarga aja gitu. Jadi akhirnya kan menyingkirkan idealisme diri sendiri ya gitu, untuk kembali ke keluarga aja dan mimpi kita bersama tercapai, yaitu membahagiakan keluarga kita. Mungkin gitu sih sebenarnya teman-teman. Ini pro dan kontra sama, Sama tujuannya ya, tujuan keluarga. utamanya sama, tujuan umumnya sama, karena memang yang paling dekat dari tiap manusia adalah keluarga. Iya. Dan di situ di Perayaan Mati Rasa tuh keluarganya sangat berasa. Karena pas press conference aja ngobrol sama Pak Dwi, itu menasihati kita semua. Pak Dwi Dan masih berasa bener-bener sama banget. banget. Iya Makanya kan? pas gue nonton previewnya, kan Iqbal jadi Ian kan anak Iya. pertama. Gue bisa ngerti gitu loh, Yes. kayak ya dia tuh lagi mencoba untuk ngebanggain orang tuanya, tapi mungkin ada kekurangan yang akhirnya itu mungkin menjadi ekspektasi orang tuanya yang lebih besar dari itu. Tapi gue ngerti perspektif anak pertama tuh emang kita pemikirannya yang penting gue sukses bisa ngebanggain lo dan gue bisa berguna buat lo gitu. Beda sama karakternya Uma yang jadi anak kedua, kayak ya lo gimana sih lo Yes. sukses tapi gini ya. Jadi ini emang tergantung perspektif aja sih. Ya, yang perspektif itulah enaknya saat kita tahu perspektif dari dua sisinya, Iya, karena betul. kita jadi nggak ngerasa paling benar dari satu perspektif aja, Iya. gitu kan. Tepuk tangan dulu dong, ini seru banget loh. Wow, baru pertama kan. Keren nih Perayaan Mati Rasa kan, filmnya ada dua Iya, perspektif. film yang gini, yang promonya ini gini baru ngerasain kan. Randy sampai nangis loh. Kita butuh air mata Randy segmen terakhir. Sempat nangis ya? Oke, ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita di Pernyataan terakhir. pernyataan terakhir ya, tema terakhir yang akan kita berikan di sini. Silakan teman-teman memilih tetap ada di kursi pro atau kontra ataupun sebaliknya, tentang hubungan anak pertama dan kedua, di mana ini juga digambarkan di dalam film Perayaan Mati Rasa. Dan kalian di sini punya saudara, kakak, Nggak ada anak atau tunggal adik. kan? Ada anak tunggal di sini? Nggak ada kan? Saudara ya. Nggak ada anak tunggal, jadi punya saudara, punya kakak atau adik. Iya. Oke, pernyataannya adalah adik lebih bebas karena anak pertama yang sering menjadi percobaan pola asuh. Sekali lagi, adik lebih bebas karena anak pertama sering menjadi percobaan pola asuh. Silakan setuju atau tidak setuju. Setuju sebelah kanan kursi putih, tidak setuju. Adik lebih bebas. Adik, Adik lebih lebih bebas karena Ah ini yang kesana adik semua. Iqbal enggak? kalau Adik lebih bebas. oh, di sebelah tuh, sebelah tuh. Lebih bebas. Sebelah tuh. Alah, ya udah. Lagi deh. Dan menariknya ini karakter Iqbal dan Umay di film ini, tadi saat di sini semua anak pertama, Umay satu-satunya di sini anak pertama. Sekarang saat di sini semua anak pertama, Iqbal Oh satu-satunya iya anak juga, kedua yang ada di benar-benar. Ini mungkin yang duduk sini Ian Antono nih ya? Yes. Bisa jadi. Tapi gue pengen tahu dulu dari adik nih. Oke. Adik yang memang in real life menjadi seorang adik, tapi kenapa tidak setuju dengan pernyataan adik lebih bebas karena anak pertama sering jadi percobaan pola asuh? Devano dulu gue pengen denger sekarang. Pak. Gue gak jago debat, pasti gue kalah tuh. Iya, ini gak debat. Apa ya? Mungkin karena gue dari umur 15 tahun bahkan lebih muda lagi udah ngelewatin batu-batunya tuh. Bahkan gue bisa percaya atau gue bisa ngelihat kalau kakak gue pun nggak ngelewatin apa yang gue rasain juga. Nih, gue juga respect sama kakak gue, tapi maksud gue adalah gue sebagai adik ternyata juga ngelewatin yang berat-berat. Maksudnya kayak gue ternyata penuh dengan kepala yang isinya tuh ternyata obrolannya mereka, kakak gue, antar kakak gue dan nyokap bokap gitu, soal perihal uang, perihal pekerjaan. Dan gue sebagai yang netral dan diem aja di rumah cuman ngeliatin peka. Maksudnya gue orang yang paling peka gitu, nggak pernah ngomong tapi peka gitu. Jadi kayak gue akhirnya mencerna obrolan mereka jadi ke pressure sendiri, dalam artian kayak otak gue jadi bekerja, oke, ternyata hidup tuh soal uang gitu. Jadi makanya dari kecil gue udah kabur dari rumah, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, diem, orang yang paling diem, tapi mencoba untuk bisa ngebuktiin ke mereka kalau hidup tuh nggak soal uang, hidup tuh soal kebersamaan, bukan soal
bukan soal apa ya, bukan soal dimana kita harus ngebahagiain keluarga tuh dengan hidup cukup, dengan finansial yang banyak segala macam. Gue yakin mereka juga pasti punya persepsi sendiri, cuman karena itu ada kata-kata bebasnya. Iya. Jadi gue sebagai adik tuh kayak anjing enggak loh. Maksudnya ada yang adik juga ngelewatin fase-fase dimana ancur-ancurnya lebih dari kakaknya. Dan gue anjing apa ya sampai begini gue. Dan gue teruskan. Gue sebagai Pupuk bodong, cium kalau cium. ya maksudnya itu loh, kayak hal-hal yang memang harusnya bisa dikomunikasiin ternyata nggak bisa gitu. Dan memang banyak orang yang nggak punya relationship sama kakaknya tuh baik-baik gitu. Kayak ada orang yang mungkin sama kakak adiknya tuh bisa oke, kita gini aja ya, besar kita gede kita tugasnya bagi-bagi. Nah ada yang enggak gitu. Ada yang memang masing-masing gitu. Ya, thank you. Kita dapat poin luar biasa ya, tapi pengen ada di sini adalah Iqbal yang anak kedua kan. Bal pengen tahu dari sudut pandang lo dulu Bal, sebagai anak kedua tapi duduk di kursi ini. Adek lebih bebas gara-gara anak pertama, jadi karena gue mengamini apa yang tadi Bang Randi bilang di pernyataan sebelumnya sih, bahwa memang anak pertama itu biasanya jadi trial and error dari parenting orang tua gitu. Karena ketika mereka punya anak pertama, nah itu juga pertama kalinya orang tua tuh jadi orang tua kan. Jadi emang banyak percobaan lah di situ. Nah si anak kedua ini udah lebih punya pakem lah ya, kayak kira-kira harus gimana. Tadi kalau statementnya bilangnya kalau panas harus dibawa ke dokter atau didiemin saat anak pertama sakit, begitu anak kedua mungkin mereka udah lebih tahu mesti ngapain. Jadi dengan pemikiran dasar kayak gitu, gue ngerasa kayak secara general dan universal memang adik itu memang lebih punya kebebasan untuk mengeksplor apa yang dia suka dan apa yang dia mau dan apa yang dia ingin tuju di kehidupannya, karena basic apa sih kebutuhan dasarnya tuh emang pasti udah lebih pakem gitu loh dari si orang tuanya. Kemungkinan besar anak kedua orang tuanya sudah lebih mapan gitu misalnya, karena mungkin ada jarak antara anak pertama anak kedua, bapaknya juga mungkin udah lebih sukses di karir dan lain-lainnya. Jadi ada perbedaan itu gitu yang gue secara universal kayak gue ngerasa emang iya sih, dan itu maksudnya gue juga rasakan pribadi gitu ya, bahwa kayaknya gue memang lebih bisa mengeksplor apa yang lebih gue suka dibandingin kalau gue jadi anak pertama. Gitu sih kayaknya. Oke, Randi, gue main ke Randi dulu. Gimana Randi? Kalau gue ya kayak tadi Iqbal bilang, selain dapat kebebasan, justru karena dapat kebebasannya itu anak kedua tuh lebih bertanggung jawab. Bahkan adik gue tuh, gue bangga banget adik gue tuh lulusan double degree di saat abangnya nggak lulus gitu. Terus soalnya itu ngambil degree lu. Jadi kayak iya, degree gue apa diambil. Jadi kayak saking dikasih kebebasannya untuk memilih dan lain-lain, dia punya tanggung jawab yang besar juga gitu loh. Kayak wah, gue udah dikasih kebebasan kayak gini, gue harus banggain dengan gue kelarin nih kuliahnya gitu. Terus walaupun end up-nya pekerjaannya di bidang musik juga, which is Ade itu kan nggak mau sebenarnya dia mengidolakan kakaknya juga. Nah tapi dia bikin sesuatu yang jauh lebih rapih daripada yang kakaknya bikin gitu. Maksudnya kayak bikin studio audio post yang benar-benar kayak abangnya nggak pernah kepikiran bikin sedetail itu, tapi Ade tuh jadi karena dapat kebebasan, strukturnya dia bisa lebih rapih gitu loh, dibanding kita yang udah dikekang tapi jadi ujung tombak jadinya emang tim ininya gulang-guling ya gitu. Gulang-guling. Dul, tadi kan lo kayak pas Stefano beberapa kali ada statement lo, yes, ini nih juga yang gue rasain. Tapi apa yang sebenarnya lo bisa ada di posisi ini, di pernyataan ini Dul? Hubungan kakak adik itu emang hubungan yang menarik banget. Tentu berantemnya ada, tentu damai-damainya juga ada gitu. Aku setuju bahwa memang anak pertama selalu dijadikan contoh dan panutan, dan aku ngefans sama kakakku, kakak Al, ngefans banget. Tapi aku nggak setuju kalau kelinci percobaan. Aku nggak setuju. Tapi kalau untuk contoh pertama aku sangat setuju. Dan aku juga setuju dengan apa yang kata Devano bilang, hidup nggak semuanya soal uang, hidup itu soal kebersamaan. Apa itu kebersamaan? Yaitu kekompakan. Kenapa banyak keributan antar kakak adik? Kenapa banyak keributan antar keluarga?
Itu karena mereka berpikiran bahwa hidup ini soal persaingan keluarga gitu loh. Maka aku selalu berkata berkali-kali, orang yang memiliki pemikiran persaingan antar keluarga adalah seorang pengecut. Jadi alangkah baiknya kalau kakak adik kompak, keluarga kompak, harmonis. Itu lebih baik bang, daripada kayak Ian Antono gitu. Kakak adik berantem ya kan? Ya, kan itu nggak baik gitu. Di trailer aja udah tonjok-tonjokan ya. Iya. Untungnya aku dididik sama keluarga yang dulu kalian harus kompak. Mungkin Ian Antono harus lihat Al dulu. Iya benar. Harus lihat Al dulu. Lo jangan nyanyi Midnight Net, bukan Superman. Ya itu sih mas. Tapi sorry gue potong sedikit. Iya, berarti lo tidak merasa kalau lo tuh lebih punya kebebasan dibandingkan abang-abang lo? Tidak. Karena sama beban yang diberikan gitu ya. Bukan juga, karena kita atau aku tidak pernah berpikiran seperti itu. Oke. Gitu ya. I do respect my old brothers gitu, kakak Al, kakak L, dan gue ngefan banget sama mereka gitu. Mereka panutan gue, yes. Ketika gue membutuhkan mereka ada gitu. Tapi kita selalu berusaha untuk selalu kompak, selalu berusaha untuk berharmonis, selalu berusaha untuk tidak terpengaruh dengan adu domba dan lain-lain. Siap. Kan apa yang membuat kakak adik kadang berantem? Adu domba. Kalau di film Perayaan Matirasa, Kalau adu ayam? Sabung dong. ya kan di Makanya film konflik yang ada di Perayaan Matirasa jadi sangat dekat kan. Iya. Karena itu yang dialami. Bang, kenapa bang? Nggak, gue tadi pengen nanya justru Iya. karena lo nggak berpikir bahwa Bebas nggak lo boleh tuh bebas. lebih bebas apa nggak dari abang-abang lo, bukannya itu adalah sebuah kebebasan. Karena pasti abang lo nggak mikir kayak gitu sih. Maksudnya sebagai anak yang lebih tua, yang tadi ya jadi ujung tombak, jadi harus sikut kanan kiri. The faktanya kalau lu sebagai anak terakhir Lebih bebas. tidak memikirkan itu, bukankah itu sebuah kebebasan dulu? Sebagai anak terakhir nih, bukan juga bang. Kalau gue bebas, gue bisa mikirin apa aja. Aku iya memikirkan itu, aku iya memikirkan ini, tapi aku tidak memikirkan itu. Kalau orang bebas, dia akan selalu iya, dia tidak akan patuh terhadap kata-kata tidak. Oke. super Prilly. sekali. Kecuali kebebasan yang diiringi oleh keindahan dan ketulusan. Kebebasan yang diiringi oleh keindahan dan ketulusan. Prilly, silakan. Enggak. Kalau gue mungkin bebas di sini gue artiin balik lagi menurut pengalaman gue itu, menurut gue anak kedua itu lebih bebas berekspresi. Karena itu tadi anak pertama selalu diandalkan menjadi ujung tombak, jadi kita tuh banyak menyembunyikan hal-hal yang kita rasain supaya orang tua kita nggak kepikiran, adik kita nggak ini gitu. Gue kasih contoh satu kasus yang sangat-sangat nggak berat sama sekali, ini cuma soal makanan gitu ya. Dulu gue sebagai anak pertama itu karena balik lagi jadi kelinci percobaan ya, mama gue baru pertama kali jadi ibu, gue harus makan apa yang dia suruh gue makan walaupun gue udah muntah-muntah. Kayak waktu itu gue dikasih makan harus makan ati ampela, ini bagus buat kesehatan, harus makan sayur, harus makan ikan dan segala macam. Itu sampai gue udah muntah-muntah, gue tetap harus telan karena menurut nyokap gue itu bergizi. Tapi di saat adik gue lahir dan gue menyaksikan gimana dia pasti, adik gue nggak mau makan kalau nasinya itu nggak dicampur sama wafer coklat. Wow, dan itu diberikan oleh orang tua. Dan nyokap gue kayak, iya nggak apa-apa, yang penting mah makan anak mama. Nah itu kan gue kayak, dulu gue disuapin ati ampela sampai muntah-muntah. Adik gue sekarang boleh makan pakai coklat, nasi pakai coklat. Jadi anak kedua tuh punya kebebasan untuk lebih banyak ngerasain hal gitu loh. Ya. Kayak mungkin balik lagi mungkin karena gue juga anak perempuan pertama lagi, jadi kadang anak perempuan kan juga diposesifin sama bokap gitu ya. Iya. Kayak adik gue boleh naik sepeda keliling-keliling komplek naik motor gitu, gue nggak boleh. Jadinya sekarang gue juga. gue kebalikan. Iya jadi kayak janganlah nanti ini nanti ngasar nanti itu gitu. Jadi ya abis itu nyetir. Gue sampai sekarang kalau disuruh nyetir gue takut karena skill gue dalam menyetir nggak pernah terlatih, karena menurut bokap gue udahlah Disetirin aja. disetirin aja gitu. Sedangkan adik gue
laki-laki, anak kedua juga bebas gitu kan, mau ngapain gitu. Jadi Out kayak of topic, tapi Prilly pernah nyetir mobil terus ngegas ke belakangnya. Di R. Gak tahu dia juga. gila, gue juga kan mohon maaf lahir batin gitu ya, aku tidak bisa semuanya gitu. Terus kebebasan lagi dalam berekspresi dan memilih gitu ya. Gue sebagai anak pertama kan disiplin banget gitu dididiknya ya, pola asuhnya udah kayak gitu. Jadi apa yang gue mau, apa yang gue mulai harus diselesaikan. Itu kalau gue. Tapi adik gue bisa ganti jurusan di semester 5 nggak dimarahin. Jadi itu kalau gue yang ganti jurusan, mungkin bokap nyokap gue udah kecewanya kayak apa gitu. Kok kamu bisa ganti jurusan di semester 5? Tapi kalau bokap nyokap gue, kalau adik gue yang ngelakuin itu boleh gitu. Jadi ya itu tadi, karena ada perubahan pola asuh dan perubahan zaman, dan adik gue juga lahir di saat bokap gue itu lagi sukses-suksesnya, jadi dia dapat fasilitas, dibeliin mainan lebih banyak dari gue, dan gue anak pertama ngerasain pas bokap gue masih merintis. Jadi ya gue ngerasa adik gue bebas banget dan gue enggak gitu. Dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Gak ada, ini karena pengalaman aja nih, pengalaman orang tua gue. Based on keluarga masing-masing. Iya, based on keluarga masing-masing gitu. Rizal dulu deh sebelum ke Umay nanti terakhir. Rizal gimana? Kalau gue malah kebalikannya sih. Kalau Prilly dikekang, nggak boleh nyetir, nggak boleh dan lain-lain. Kalau gue sangat dilepas. Adik-adik gue nggak boleh naik motor, nggak boleh naik transportasi umum, harus supir antar jemput. Sedangkan gue diajarin naik motor. Pulang pergi naik motor sama satpam kalau ke sekolah. Diajarin naik angkot, diajarin naik bus, naik taksi. Tapi kalau masalah sekolah dan pendidikan gitu ya, kalau gue gagal, nyokap gue tuh kayaknya kok bisa kamu gagal, hah gitu. Tapi ketika adik gue nih 2 ya, jadi gue melihat perbedaan pola asuh di kedua adik gue juga. Adik gue yang paling kecil ini mau dia jadi astronot kek, mau dia jadi badut kek, adik nyokap gue pasti kayak good job gitu. Tapi gue ke adik-adik gue, no, nggak bisa lo kayak gitu. Adik gue yang kedua sama, mau dia jadi chef kek, mau dia jadi DJ kek, good job. Tapi kalau gue nge-DJ, apa itu? Gak bisa kayak gitu kamu, nanti adik-adik kamu ngeliat. Gak bisa kayak gitu. Jadi kebebasan adik-adik gue ini lumayan dijamin lah sama nyokap gue. Mereka terserah mau ngapain, pokoknya jempol. Tapi kalau gue terserah juga mau ngapain. Tapi kalau kamu gagal, whatever you do, if you fail, kamu lihat tuh adik-adik kamu nanti gimana. Anak pertama selalu menjadi tumpuan. Kayak gue ngerasa adik gue selalu bertumpu pada gue, orang tua gue bertumpu pada gue, tapi gue bertumpu ke siapa gitu, bingung gitu. Asli capek banget jadi anak pertama. Coba ya nonton Alel dulu ya. Kasih kompak gitu. Bukan berarti nggak kompak, bukan berarti tetap nggak kompak. kompak. Iya, Tapi kompak. setiap ketemu saling nggak, Alel dulu masih saling. Benar. Sekarang ya kan. Emang iya dong. Masih saling. El ketemu Al masih saling. Adik gue harus ketemu dulu berarti biar dia saling sama gue. Dia cuma tos-tosan sama gue, bro. Baik, gue pengen tahu dari sisi lo. Lo sebagai anak pertama, tapi di perayaan Matirasa sebagai Uta adalah anak kedua. Itu gimana lo melihat pernyataan ini? Kalau gue lihat dari point of view Uta, gue sebagai adik, gue tuh ketika ngejalanin proses syuting perayaan Matirasa tuh memahami banget, oh adik itu kayak gini ya cara pandangnya. Dulu tuh gue berpikirannya kayak cuma anak pertama yang paling susah, cuma anak pertama yang dengan beban semua segala macam. Tapi kalau gue memposisikan diri gue sebagai adik gue ya, dan gue ngelihat abang gue bisa ngedirect film, bisa A, bisa B, bisa C, dan gue sering ngobrol sama, ini ngomong pribadi gue, personal gue. Lu ngeliatnya kayak bukan? Iya. Aman. Kalau Dia insecure sih. nggak tahu Enggak dia bukan. Kalau gue lihat dari pengalaman pribadi gue dan gue ngeliat point of view adik gue sering terbebani akan abangnya yang bisa ini, bisa itu. Tapi kalau gue balik ke diri gue sendiri, di sisi gue kenapa gue harus bisa ini, bisa itu, karena orang tua gue juga ngasih beban ekspektasi untuk gue terhadap adik gue gitu. Orang tua gue nggak pernah mengekspektasikan apapun tentang karir, tentang mimpi A, B, C. Tapi sebagai abang, lo harus jadi yang terbaik. Lo harus bisa nunjukin ke adik lo A, harus bisa nunjukin ke adik lo B, harus bisa sukses biar adik lo juga terpacu, termotivasi gitu. Jadi
Sebenarnya gue sih nggak akan bilang bahwa abang lebih berat daripada adik karena case-nya nggak selalu kayak gitu kan. Cuma memang apakah emang sering kali bahwa abang dijadikan kelinci percobaan? Ya karena mungkin ya tadi yang Iqbal dan Bang Randi bilang juga ketika pertama kali punya anak mereka belum tahu cara menanganinya nih kayak gimana gitu. Apakah ketika panas harus dipeluk, apakah harus dikompres atau harus di apa gitu. Tapi ketika udah punya anak kedua, anak ketiga udah lebih tahu. Sama kayak gue gitu, ketika gue sebagai sutradara gue bikin film, di film pertama gue cuma ngelakuin apa yang menurut feeling gue bener aja. Gue pengen ini, pengen itu. Tapi di film kedua, oh kayaknya harus gini deh. Kayaknya gue harus lebih gini, kayaknya gue harus lebih gini. Di film gue ketiga, di film Perayaan Mati Rasa, gue juga lebih tahu, oh ketika gue mau ngobrol sama DOP tuh gue harus kayak gini loh cara approach-nya. Ketika gue ngobrol sama production designer, harus kayak gini loh. Ketika gue ngomong sama aktor yang lebih tua, mungkin harus kayak gini loh. Nah itu juga mungkin kalau gue bisa menganalogikan menjadi sutradara sama dengan menjadi orang tua, mungkin bisa jadi kayak gitu. Makanya seringkali anak pertama di treat ya sekepikirannya aja gitu. Anak kedua, anak ketiga udah ketemu teorinya. Sering kali. Jadi kita boleh tepuk tangan dulu hari ini. Dan kalau gue boleh buat kesimpulan adalah jadi kita mau gimana pun, mau punya masalah sebanyak apapun, mau punya masalah anak pertama, anak kedua, orang tua apa segala macam, itu intinya bareng sama keluarga harus tetap diobrolin. Komunikasi. Iya, jadi dan ini nggak bisa dihindari. Masalah keluarga adalah masalah kita impersonal aja, kita itu adalah bagian dari keluarga kan. Jadi kita nggak bisa menghindari masalah yang ada di situ. Nah, Perayaan Mati Rasa membawa itu, makanya Perayaan Mati Rasa sangat dekat dengan penontonnya. Ada lagi terakhir yang mau disampaikan? Mungkin masing-masing boleh Singkirkan egoisme. Nah, kasih statement masing-masing ya. Enggak, aku cuma mau namain komunikasi dan singkirkan egoisme aja. Komunikasi dan singkirkan egoisme. Singkirkan. Singkirkan egoisme. Devano? Gue sangat setuju dengan komunikasi sih. Komunikasi. Siap. Priscil, ada lagi sampaikan statement, closing statement untuk teman-teman? Nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan dengan komunikasi yang baik. Oke, Randi Danista. Ya, jangan gue dulu deh. Masih mikir lagi aja. Iya, jaga komunikasi, nggak harus selalu setuju dengan keluarga, tapi harus selalu dikomunikasikan. Kalau nggak, ntar lu jadi kayak Ian Antono. Wah, kayak gimana? Udah dapat sekarang? Udah. Oke. Pokoknya sayangilah keluarga. Minum ya. Sayang anak. Itu cinta Yesus. Ini bagus loh, sayangi keluarga. Saya diganggu. Sayangi keluarga. Lanjutkan. Ya, sayangi diri sendiri dan keluarga. Karena dengan sayang keluarga, jadi bisa sayang diri sendiri. Thank you, Randi Danista. Prilly dulu, silakan. Apa ya? Kalau menurut gue, kayak gue nih berdiri di sini pro gitu kan, anak kedua diberikan kebebasan. Tapi karena adik gue berkomunikasi sama gue dan gue mau mendengarkan, gue tahu ternyata diberikan kebebasan juga nggak enak. Karena ada momen-momen dimana adik gue ngerasa nggak terarah. Karena bebas kan, terserah kamu mau ngapain. Terus akhirnya dia bingung mau ngapain ya gue. Sedangkan gue kan diarahin banget ya sama orang tua, kamu gini ya, kamu gini ya. Jadi mungkin jalannya di mata adik gue tuh lebih mudah karena gue diarahkan. Ternyata adik gue yang di mata gue lebih mudah karena dikasih kebebasan, dia nggak ngerasain kemudahan itu karena dia jadi malah bingung mau milih apa. Nah jadi selain kita mengkomunikasikan perasaan kita juga jangan lupa untuk mendengar. Gitu. Karena kalau gue komunikasi aja nih kayak, iya sebagai kakak aku maunya gini, tapi gue nggak ngedengerin apa perasaan adik gue nggak akan tahu apa yang dia rasain gitu. Jadi ya selama ini yang gue pelajarin di keluarga gue adalah walaupun orang tua gue posisinya orang tua, tapi mereka selalu memberikan waktu untuk mendengar juga keluhan anak-anaknya. Gue pun juga sebagai anak pertama mendengar apa keluhan orang tua gue dan adik gue pun gitu. Jadi komunikasi dan mendengarkan. Dan memahami. Dan memahami. Ya. Umay, terakhir Mai. Sebagai sutradara. Mungkin terhadap orang tua ya, karena berkaitan sama filmnya juga gitu. Seburuk apapun komunikasi lu sama orang tua, gue cuma bisa berharap siapapun bisa segera menyelesaikan permasalahan komunikasinya gitu. Karena buat gue waktu sama orang tua atau mungkin orang tersayang tuh matters banget gitu. Kayak jangan sampai lo kehilangan waktunya, jangan sampai dia masuk ke dalam liang lahat dulu baru lo bisa sampaikan kata maaf lo gitu. Bener semua poin di sini bahwa harus turunin ego untuk berani ngomong maaf duluan, mau itu anak, mau itu orang tua. Ketika orang tua sadar
hubungannya tidak baik-baik aja sama anaknya, ya nggak apa-apa juga untuk minta maaf. Tapi anak pun juga jangan takut untuk minta maaf, jangan takut untuk ajak ngomong duluan, karena jangan sampai telat aja sih. Jangan sampai waktunya habis duluan, nggak ada waktu lagi, terus baru yang ada cuma penyesalan doang. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat kita, terima kasih. Thank you banget teman-teman pemain, sutradara, eksekutif produser di sini dan teman-teman yang menonton. Thank you banget sudah menyaksikan Sosial Eksperimen hari ini. Ini terbuka banget juga buat teman-teman berdiskusi di kolom komentar dengan semua pernyataan-pernyataan dan juga opini yang dikeluarkan oleh para pemain. Sampai ketemu di bioskop untuk menyaksikan film Perayaan Mati Rasa. Dadah. Kala mata telah menghunuskan arti pulang jadi hal yang berarti, dan ku harus melepasmu. Dengan sederhana di tengah kempitannya, perayaan mati